wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodoto Saada dari Tadris IPS kelas 3B. Di sini saya akan membahas tentang bela negara. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang negara dahulu. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Unsur-unsur negara. Yang pertama, ada daerah wilayah dengan batas-batas yang jelas. Yang nomor 2, adanya rakyat yang menetap. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negara-negaranya dari berbagai macam-macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara bukan karena undang-undang yang mewajibkan, namun lebih mendasari lagi karena mencintai bangsa dan negaranya. Latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan negara. Berbagai sumber ancaman. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri, konflik antar KLP atau golongan. Yang kedua, KLP separatis. Yang ketiga, pemaksaan kehendak atau kerusuhan. Yang banyak terjadi juga disebabkan atas bedanya pendapat, itu juga bisa menjadi ancaman juga. Terus korupsi sekecil apapun akan menjadi ancaman untuk negeri dikarenakan dana atau uang untuk negara tidak dipergunakan untuk negara. Yang selanjutnya, memudarnya rasa nasionalisme. Yang selanjutnya, kemiskinan dan pengangguran. Ini adalah faktor ancaman yang sangat terbiasa kita dengar dikarenakan Indonesia ini sangat luas. Dan untuk lapangan pekerjaannya juga lebih sedikit dibanding dengan penduduknya. Maka dari itu, kemiskinan dan pengangguran bisa dilibatkan di dalam ancaman dalam negeri. Ancaman dari luar negeri. Investasi atau agresi militer. Yang kedua, serbuan budaya asing, yang biasa kita kenal dengan mengklaim budaya kita. Maksudnya begini, mengklaim budaya kita diklaim oleh negara luar. Yang ketiga, terorisme skala internasional. Yang keempat, jaringan narkoba skala internasional. Yang kelima, penjarahan kekayaan alam atau biasa disebut dengan pencurian hasil-hasil alam kita. Yang keenam, spionase dan infiltrasi. Yang ketujuh, sabotase. Bentuk-bentuk ancaman. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang berorganisasi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer. Yang pertama, agresi dan invasi. Yang kedua, blokade. Yang ketiga, spionase. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, pemberontakan bersenjata. Yang keenam, perang saudara antara KLP yang menggunakan senjata. Yang ketujuh, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Bentuk-bentuk ancaman. Contoh ancaman non-militer. Yang pertama, pengaruh budaya global. Yang kedua,
pengaruh ekonomi. Yang ketiga, kejahatan internasional atau contohnya terorisme, imigran gelap, narkotika, pencurian kekayaan alam. Yang keempat, penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Ancaman non-militer, ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Dalam pasal 9 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar militer, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI, yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Yang pertama, tidak terlibat dengan narkoba. Yang kedua, tidak ikut tawuran. Yang ketiga, tidak ikut mabuk-mabukan. Yang keempat, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan. Yang kelima, rajin belajar. Yang keenam, berprestasi. Yang ketujuh, membantu orang tua di rumah. Yang kedelapan, menghormati agama orang lain. Yang kesembilan, aktif dalam kegiatan remaja. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Yang pertama, bisa aktif dalam kegiatan OSIS ataupun organisasi lain. Yang kedua, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka atau PMR. Yang ketiga, giat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang keempat, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pencaksilat, pencinta alam, kelompok diskusi, dan debat atau jurnalistik. Yang kelima, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.